Nah, sekarang ini ada perubahan yang membuat orang menjadi stres. Contoh, dulu cinta sekali sama suami, kelihatannya suaminya baik-baik. Rupa-rupanya dia ternyata punya perilaku yang aneh. Biasa ibu-ibu berkata, stres aku, lihat suamiku. Loh, pada waktu jatuh cinta kok nggak stres? Tapi setelah sekian lama kok jadi stres? Ada apa ya? Halo semua, Shalom Sobat Kasih Sejati dimanapun berada. Senang sekali di kebersamaan kali ini kita kembali di program SDC Talk Show, program perbincangan yang akan membahas banyak hal tentunya untuk kita dapat saling mengingatkan, saling menguatkan satu dengan yang lain supaya iman kita tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus di tengah tantangan-tantangan kehidupan yang harus kita lewati. Bersama dengan saya Susan Chan, pastikan Anda semua menyaksikan tayangan ini hingga selesai dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen sebagai dukungan Anda kepada program ini, dan juga jangan lupa untuk bagikan kepada yang lain. Dan ya, senang sekali di kebersamaan kali ini sudah hadir di studio SDC seorang narasumber ya. Beliau adalah hamba Tuhan, pendeta, kemudian juga jurnalis dan seorang YouTuber juga yang tentunya konten YouTube-nya sangat memberkati. Dan apa channel YouTube-nya nanti kita bisa langsung tanyakan kepada beliau. Dan siapakah beliau ini adalah Bapak Pendeta Dr. Juanda. Baik, saya langsung menyapa saja. Selamat sore, siang, pagi Pak. Wah, ini selamat apa nih? Semangatnya pagi mungkin Pak. Oh, semangat pagi. Oh, puji ya, Tuhan. Shalom Pak Juanda. Shalom Susan. Senang sekali hari ini bisa ada di sini. Ya. Berjumpa dengan Susan dan tim yang lainnya. Ya, salam hati gembira ya Pak. Salam hati gembira. Ya. Itu channel YouTube saya. Nah, itu dia channel YouTube-nya Bapak Juanda, Salam Hati Gembira. Mungkin bisa teman-teman semua boleh subscribe ya. Iya, bisa subscribe lah. Itu pendek-pendek kok. Betul sekali. Bisa jadi berkat, bisa menjadi materi untuk PA atau pengajaran juga begitu, Ya, Susan. baik Pak. Kesibukannya apa hari-hari ini Pak Juanda? Ya, kesibukan saya hari-hari ini menjadi berkat lah melalui beberapa media. Ya, selama ada kesempatan kita harus berjuang. Kenapa? Karena ini saya ngotot begini ini karena menunggu jadwal dipanggil Tuhan harus diisi sepadat mungkin. Nah, itu dia. Itu. Ya, baik, sangat menarik sekali ya kita melihat gaya hidup dari Pak Juanda ini. Baik Pak Juanda, kita langsung masuk ke perbincangan kita hari ini, di mana kita akan ngobrol ya santai, tetapi tentunya boleh memberikan sebuah manfaat bagi para pendengar dan semua yang menyaksikan tayangan kita. Tema kita hari ini adalah mengatasi stres, Pak. Wow, mengatasi stres. Ya, kalau kita lihat kan tentunya keadaan apalagi yang sekarang ini membuat banyak orang, tidak sedikit orang mengalami yang namanya stres ya Pak Juanda. Iya, betul. Oke. Ya, stres. Pengertian stres sendiri mungkin bisa dijelaskan Pak Juanda. Ya, Sobat Kasih Sejati, hari ini ada satu tema menarik tentang stres. Apalagi keadaan kita tidak bisa keluar kemana-mana ini juga stres. Ya. Yang dulunya suka keluyuran, tahu-tahu tidak keluyuran menjadi stres. Nah, mungkin juga si virusnya juga stres. Kenapa? Karena kok tidak bisa memenangkan begitu banyak orang supaya sakit juga. Nah, arti stres itu sesungguhnya adalah berbeda dengan depresi, juga berbeda dengan frustasi. Jadi ketika seseorang ingin mencapai tujuan dan ternyata tidak berhasil, biasa kecewa. Itu disebut dengan frustasi. Jadi ada seseorang mengejar dan tidak berhasil. Aduh, kok tiap ketemu sama orang ini kok nggak berhasil. Mungkin dia lagi jatuh cinta atau sedang yang bekerja nguber offset, ternyata tidak berhasil. Itu dia akan frustasi.
Nah, kalau frustasi ini tidak cepat diselesaikan, bisa meningkat. Dan itu menjadi stres ketika tubuh kita harus melakukan reaksi respon menghadapi mungkin di situ ada ancaman, mungkin yang kita hadapi ada tekanan ataupun ada perubahan. Nah, sekarang ini ada perubahan yang membuat orang menjadi stres. Contoh, dulu cinta sekali sama suami, kelihatannya suaminya baik-baik, rupa-rupanya dia ternyata punya perilaku yang aneh. Biasa ibu-ibu berkata, stres aku lihat suamiku. Loh, pada waktu jatuh cinta kok nggak stres, tapi setelah sekian lama kok jadi stres. Ada apa ya? Karena ada mungkin perubahan. Mungkin suaminya nggak nekan loh, nggak nekan. Mungkin juga nggak ngancam, tapi makannya banyak. Wah, stres juga ibu-ibu itu. Kenapa? Jaga kesehatannya setengah mati, makannya luar biasa hebatnya, kan stres toh. Nah, jadi stres itu adalah reaksi tubuh kita ketika menghadapi satu situasi di mana tidak seperti biasa. Itu bisa menjadi stres. Contoh, kalau orang tidak biasa di depan kamera, itu stres. Saya dulu itu ingat waktu siaran. Lalu kemudian mungkin karena saya mungkin karena isinya itu cocok, maka saya diplot tiap hari apa itu ngerekam. Waduh, itu stres. Kenapa? Karena ngadep kaca itu harus semangat ngomong sendiri, nggak ada orang di situ. Itu kayak orang jam 7 lebih 7 menit kan. Tapi lama kelamaan sudah jadi biasa. Maka ketika ada orang, saya datang di mana, tolong ucapkan selamat ulang tahun untuk gereja, selamat ulang tahun untuk yayasan. Saya sekali ngomong bisa jadi kata mereka, karena sudah terbiasa. Nah, stres itu perjumpaan pertama, reaksi kita tidak siap, itu yang membuat kita akan stres. Nah, kemudian jikalau stres itu dipelihara, lama-lama bisa meningkat jadi depresi. Itu ada penyakit mental yang sedang dialami oleh orang itu karena begitu banyaknya reaksi dari luar, tekanan, dia tidak mampu, kemudian bisa memukul batinnya dia. Mungkin dia tiba-tiba bisa ngomong sendiri. Hati-hati loh, kadang-kadang kita ketemu orang itu, aduh bodoh. Nah, sudah badannya sakit-sakitan, dipukul lagi otaknya. Nah, itu bisa stres, tapi bisa juga depresi. Kita tidak tahu. Nah, itu memang beda-beda tipis antara frustasi, stres, dan depresi. Nah, depresi ini kalau terus dipelihara, hati-hati. Ada dua kemungkinan, Susan. Yang pertama, orang itu bisa miring jam 7 lebih 7 menit yang saya katakan tadi itu. Tapi yang kedua, dia bisa bunuh diri. Jadi orang bunuh diri itu tidak otomatis, ada proses. Contoh, kasus Yudas. Saya yakin mungkin ini kalau kita belajar sejarah perjuangan bangsa Yahudi, karena si Yudas itu ingin Yesus itu memerdekakan. Mungkin dia frustasi, kok diharap-harapkan ini si Yesus ini jadi petarung, pejuang, kok ada orang sakit disembuhkan, dia mengampuni. Wah, ini nggak cocok, coba tak tes, itu mungkin dia. Ini ingat ya, ini yang saya ceritakan ini adalah bentuk memandang seperti nonton film atau tulisan novel. Jadi pada waktu lihat Yesus, jangan, itu enggak Alkitabiah itu. Lain ceritanya ya. Kalau Alkitabiah nanti ceritanya lain. Ini saya tunjukkan kira-kira apa yang ada di pikiran Yudas, kira-kira. Karena saya bukan Yudas. Nah, pada waktu seperti itu, Yudas mikir, kenapa sih ini Mas Yesus ini atau Bang Yesus ini kok tidak memerdekakan bangsa kita ini? Malah dia berbuat baik, mengampuni, tidak boleh balas dendam. Wah, nggak beres, tak coba tak jual. Kemudian dia disalibkan. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Tapi ternyata pada waktu dia ditangkap, Yesus nggak ngelawan. Itu stres loh. Ya ampun, ini guruku, jagoanku. Mestinya kan harus seperti Gundala Putra Petir kan? Atau seperti jagoan siapa yang langsung dilawan. Kok nggak dilawan? Malah tiba-tiba dia ikut ke atas kayu salib.
Mungkin si Yudas juga depresi. Akhirnya saya katakan 2, itu nggak langsung bunuh diri, dia bunuh diri kan cari tempat toh. Mestinya kalau bunuh diri kan langsung di tempat itu, tapi dia cari tempat kan. Nah pada waktu dia cari tempat, ini sudah kacau mungkin. Satu sisi malu, satu sisi lihat jagoannya kok metel begini. You know metel itu nggak tangguh, nggak kuat begitu. Kemudian kok tiba-tiba nyerah aja disalib. Dia akhirnya bunuh diri. Nah itulah tingkatan-tingkatan yang sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau ada hari ini kita menghadapi virus dan sebagainya, jangan frustasi. Maka itu bagaimana supaya tidak frustasi? Jangan terlalu banyak mikir yang di luar kemampuan. Itu di Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Jadi harus mengukur kekuatan kita. Contoh, saya dulu itu kepingin jadi sekjen PBB, sekretaris jenderal PBB, karena saya suka keluyuran. Kalau presiden itu enggak keluyuran, kalau presidennya PBB kan enggak keluyuran, sekjennya keluyuran. Tapi enggak mungkin. Loh kenapa enggak mungkin? Pertama enggak bisa bahasa Inggris, enggak mungkin. Yang kedua, saya tidak kuliah kasus persoalan politik internasional, itu persoalan lain lagi. Nah kalau itu dipikir terus, bisa stres. Begitu kira-kira kan. Baik. Nah, untuk stres atau seseorang yang mengalami stres sendiri ini Pak, kira-kira apakah hanya orang dewasa saja atau anak kecil pun kemungkinan bisa mengalami stres? Oh, sejak dalam kandungan. Oh. Makanya ibu-ibu yang hamil jangan stres. Tapi bukan cuma itu aja stresnya, karena contoh mungkin dia hamilnya umur di atas 35 tahun. Itu bisa juga tekanan bagi dia. Kan kalau masih muda itu kan enteng toh, tapi kalau orang terlambat itu kan jaga sekali. Itu stres, bisa jadi. Nah, artinya adalah jadi janin ini stresnya itu kecipratan. What the meaning kecipratan itu tertular daripada mamanya. Sehingga anak itu bisa ngalami juga satu situasi tertekan di dalam kandungan dia. Maka kalau kita lihat pada waktu Elizabeth ketemu Maria, itu bayi dalam kandungan bisa mencolot toh, tapi mencolotnya nggak keluar itu ya. Di dalam itu dia langsung seperti kayak begitu kan, itu kata laporan Alkitab. Jangan tanya itu mencolotnya bagaimana, melonjaknya bagaimana, tapi yang pasti dia mungkin cuma gerak, mungkin kan. Kalau ibu-ibu yang pernah hamil kan, saya suka megang kakinya itu bisa gerak sini, gerak ke sini, gerak sini. Kok nggak geli gitu ya mamanya ya, gerak sini, gerak sini. Nah itu mungkin begitulah sejak baby. Sejak bayi, Iya. bahkan sejak di dalam kandungan. Dalam kandungan, iya sudah betul. mengalami yang namanya stres. Sampai opa-oma. Sampai opa-oma. Makanya opa-oma itu harus bahagia. Jangan mikirin cucu terus. Jangan mikirin anak. Tapi kalau dia mau membahagiakan hidup, tidak mau membahagiakan, ya stres juga. Dan banyak yang depresi juga loh. Banyak sekali saya berjumpa dengan opa-oma, karena pas saya memang jurusannya konseling, maka sakit-sakitan. Kemudian ketika ngomong, cerita semua, karena si anak atau mantunya tidak terlalu pandai ngurusin cucunya. Nah saya bilang itu bukan anak opa-oma, Ma, itu bukan anaknya mama, itu anaknya orang lain. Itu kan cucu saya, iya. Daripada nanti cucunya nggak keramut, nggak kerawat, oma juga sakit, tambah rugi 2 kali. Dalam proses perjumpaan, setelah sekian lama, ketemu lagi, sudah seger. Karena saya bilang nggak usah diurusi cucunya, itu punya papa mama. Dan yang pasti itu cucu punyanya Tuhan. Nggak usah takut ya. Nah, setelah itu berubah hidupnya. Betul. Jadi prosesnya sangat panjang. Ya, baik Pak. Nah, kalau sudah kita mengerti bahwa orang yang mengalami stres ini dari bahkan di dalam kandungan sudah mengalami stres, kemudian beranjak dewasa mengalami pertumbuhan, bahkan sampai di opa-oma mengalami stres. Dapat disimpulkan bahwa penyebab daripada stres pasti berbeda-beda dong Pak ya? Iya. Kira-kira penyebabnya apa dan akibatnya dari masing-masing, mungkin ketika masih kecil atau ketika sudah beranjak dewasa? Ada 3 jenis stres. Ada stres yang bagus, namanya disebut eustress. Contoh, ini anak suka tantangan, naik jabatan berubah, wah senang sekali. Jadi dapat perubahan baru, tapi karena dia menikmati perubahan itu, atau orang yang tidak suka dengan kenyamanan,
suka bikin aneh-aneh. Kayak penemu-penemu loh, kurang-kurang kerjaan toh. Itu buat lampu, teliti gagal, tapi seneng dia. Itu disebut eustress. Jadi ada tantangan baru, dia kalau enggak stres, enggak menarik. Loh saya seneng yang ini. Makanya ketika kemarin ditelepon untuk datang rekaman itu, saya langsung oke. Padahal saya belum tahu mau ngomong apa. Belum persiapan. Dan itu yang disebut eustress. Jadi kalau kita tidak bisa mengubah dari yang kedua, yang mengerikan, yang sifatnya negatif, namanya distress. Jadi orang yang distress itu, dia sangat ketakutan. Ada dua jenis lagi. Itu ada yang akut, itu yang betul-betul orang itu ngalami, tapi gampang selesainya. Tapi ada yang kronis. Itu bisa kebawa mimpi. Sampai orang itu tekanannya beratnya luar biasa. Maka tergantung orangnya. Jadi ketika menghadapi, kalau ini sebagai tantangan, itu nikmati. Contoh, suatu hari saya mau pulang pelayanan sama istri saya itu, dia pakai sepatu agak tinggi, dari antara rumah saya, kemudian ban motor saya itu kempes, jaraknya jauh sekali. Wow, tengah malam. Tapi karena itu tantangan baru, saya kan jarang olahraga jalan. Maka saya nikmati. Nggak usah sesuatu dorong motor yang begitu jauh membuat jadi stres. Ada perubahan, enggak apa-apa. Itu tengah malam, hampir jam 10-11. Sudah tidak ada bayangan ada tukang tempel ban itu. Itu pasti sampai rumah. Nah, kira-kira jalannya itu kalau dibayangkan ya, anggap aja sekitar 4-5 kilo lah kira-kira jalannya itu. Tengah malam dengan baju rapi. Bukan baju olahraga, baju rapi karena memang pulang pelayanan. Tapi itu bisa kita atur sendiri. Makanya kan ada satu pelajaran namanya manajemen stres. Ada ya Pak ya? Ada. Itu. Iya, baik. Itu kira-kira besar. Nah, bagaimana seseorang bisa mengetahui bahwa dirinya mengalami yang namanya stres ini Pak? Karena terkadang seseorang itu tidak mengakui atau menyangkal, berkata bahwa saya baik-baik saja gitu. Padahal ada sesuatu atau orang ini sedang mengalami stres. Oh pasti, orang stres itu tidak mungkin berkata, "Hei lo apa kabar? Hari ini saya stres lo." Gak ada kan? Kenapa? Karena itu yang merasakan dari dirinya. Contoh, tiba-tiba dia itu kena yang kronis luar biasa. Kok gak konsentrasi ya? Ngedepin apa rasanya fokusnya gak bisa lurus, tercabang kemana-mana. Gelisah terus hidupnya itu. Gak tenang sama sekali. Nah mestinya dia sudah sadar, aku sedang stres. Contoh, saya pernah ngalami kalau pas mengajar itu begitu padat. Kadang-kadang saya mengajar satu hari itu 5 mata kuliah beda. 5 pelajaran beda. Nah kemudian sariawan, itu stres loh. Saya pernah salah minum vitamin, saya tidak sebut merek karena tidak di endorse kan. Nah itu karena keinginan cepat sembuh, saya minum 5. Pagi minum, setengah siang minum, sore minum, malamnya pingsan saya. Oh. Betul, saya di kamar mandi itu jatuh tapi sadar. Kok jadi gini badanku ya? Nah rupa-rupanya saya konsul ke teman saya yang ahli medis, berkata, kamu ini 2 kemungkinan, karena itu apa stres. Karena memang 5 itu tadi, sariawannya sadis juga. Di belakangnya lidah 1, di samping sama di bibir. Jadi 3 itu kompak. Nggak tahu bagaimana dia kompak. Itu kalau sama orang-orang yang penganut aliran tertentu itu masih ditengking dalam nama Yesus. Tidak, itu mungkin saya terlambat makan. Karena kata buku-buku sariawan itu masalahnya di lambung. Makanya ada larutan-larutan yang itu kan bukan untuk kemu kan, untuk masuk supaya di lambung. Jadi bagaimana supaya tidak gampang sariawan? Ya tentu minum banyak. Demikian juga bagaimana untuk tidak stres, harus tahu obatnya bagaimana tidak stres. Itu kira-kira. Ya, karena stres sendiri bisa menyebabkan semacam sakit juga ya Pak ya. Ya, betul. Nah, kemudian reaksi apa Pak yang biasanya muncul ketika seseorang mengalami stres? Bisa pusing. Atau migrain bisa juga. Badannya tahu-tahu tidak enak, tahu-tahu mules. Atau yang mau menghadapi ujian, kepingin ke WC.
Kan saya ada kelas berkhotbah. Mau khotbah tiba-tiba pamit izin ke WC juga. Lah tadi enggak. Nah, kemudian ada juga yang lucu. Itu ada satu kelas saya bikin untuk calon hamba Tuhan. Lalu ada tugas berkhotbah. Ada seseorang yang enggak pernah berkhotbah mungkin seumur hidup. Setelah itu apa yang terjadi, Susan? 3 kali pertemuan dia masih sakit. Enggak tahu itu sakitnya dibuat-buat atau benar-benar sakit, tapi badannya tidak enak, tapi enggak ketemu obatnya. Karena apa? Saya bilang kalau enggak ikut enggak ada ijazah. Enggak keluar berarti harus ulang tahun depan. Nah, mungkin juga dia dapat tekanan dari seniornya, dapat tekanan dari sampingnya, dia takut menghadapi khotbah. Jadi dia bingung, mungkin kalau nggak ada tekanan dari yang mengutus, mungkin dia nggak stres begitu mungkin. Karena diharapkan dia harus lulus. Tapi ada tekanan. Akhirnya dia nggak lulus juga memang. Tapi saya dapat informasi 3 minggu berturut-turut badannya nggak enak, pokoknya nggak enak gitu dia bilang. Ya. Gitu Itu kira-kira. secara yang tampak mungkin kelihatan. Iya. Secara badan Fisik, ya, iya, fisik. fisik. Kemudian ada reaksi juga mungkin orang tiba-tiba marah gitu. Oh bisa, ngamuan, marah. Nah ini dia. Saya ini di rumah kalau istri saya lagi datang bulan, saya tidak berani dekat. Dulu itu. Kenapa? Kan keluar darah banyak, badan jadi lemes. Nah anak saya 3, kemudian tidak pakai pembantu. Lalu istri saya yang cuci baju, kemudian masak, bersih-bersih semua tanpa babysitter. Dulu dia bekerja di kantor, bahkan sempat jadi pimpinan. Kemudian ketika ikut menikah dengan saya bukan pengusaha. Waktu dulu saya penginjil malah uangnya pas-pasan. Kaum wanita, ibu-ibu itu kan kalau ada uang rasanya damai kan, itu malah nggak dikasih. Maka bayangkan, saya titipi 3 anak, tidak ada uang, bersihin rumah, ditambah titip 1 lagi mama saya yang sudah oma-oma waktu itu dengan penyakitnya komplikasi. Kemudian kalau saya lihat dia lagi, saya tanya, datang bulan enggak ini? Kalau waktu datang bulan, saya enggak berani mendekati dia. Kenapa? Wah ini bawaannya sudah mau nyari musuh itu, serangan-serangan. Lebih baik saya mundur dulu. Kenapa? Tunggu reda. Padahal jamnya sama, situasi sama, tetapi bisa berubah. Karena ada hormon yang berubah, kemudian mengganggu pikirannya dia. Baik, selain itu juga ada rasa takut, rasa cemas, khawatir, itu juga merupakan ini ya Pak ya? Betul. Reaksi, contoh mau ujian, atau dapat tekanan. Ada kan di berita di koran, ada seorang anak yang S1-nya sudah ambil, saya tidak sebut fakultas apa nanti itu, bisa-bisa jadi persoalan lagi kan, fakultas tertentu. Lalu kemudian S2-nya disuruh mamanya nerusin fakultas yang sama ini. Anaknya sudah tes, nggak berhasil. Lalu lompat kan dari mall itu, ada di berita di koran kok. Nah, kok bisa begitu? Reaksinya seperti itu, dia ketakutan, mungkin ingin membahagiakan orang tuanya. Tapi di sisi lain dia tidak suka. Makanya jangan kaget berapa banyak teman-teman saya dan juga anaknya teman saya pulang dari luar negeri, ketika sampai di Indonesia cuma jadi guru bahasa. Karena dia nggak suka ilmu itu. Tapi karena memang orang tua bangga anaknya sekolah di luar negeri, maka disitulah dia lakukan. Ya, baik-baik. Nah, adakah Pak cara untuk mengatasi stres ini Pak? Ada 2 cara. Bisa diatasi kah? Iya bisa. Contoh kalau yang secara umum. Tapi kuncinya semua tergantung keputusan. Kalau saya mau bikin seminar tentang perceraian, saya bikin quote di situ. Penyebab perceraian itu keputusan. Jadi semua itu adalah bumbu-bumbu perceraian. Contoh bertengkar, pukul-pukulan, lalu dia selingkuh, itu bumbu perceraian. Tapi yang membuat terjadi perceraian itu keputusan. Demikian juga mau menghilangkan stres tergantung keputusan. Bagaimana caranya? Bisa olahraga diperbanyak, tarik napas yang panjang. Bisa juga dia minum atau makan makanan yang segar, cari situasi yang baru, jalan-jalan di taman. Makanya pemerintah kota Surabaya, Pemkot ini sudah banyak bikin taman, dan di pinggir-pinggir jalan sudah banyak kursi. Itu salah satu untuk mengurangi stres juga. Iya, betul sekali.
Jadi nongkronglah di situ, enggak apa-apa. Biar orang-orang mau ngomong apa, enggak peduli. Kalau saya stres, saya diundang gini, tambah bahagia. Kenapa? Ini sudah banyak pikiran, kemudian diundang begini, itu ada sesuatu yang saya kerjakan, tidak stres. Jadi beda-beda. Orang enggak punya pacar, enggak dapat bisa stres. Sudah punya, nanti bisa stres. Sudah punya pacaran terus, enggak nikah-nikah, stres. Sudah nikah, malam pertama ketemu di rumah, stres. Sudah bahagia, enggak punya anak, stres. Tergantung dia. Maka tergantung keputusan dia, harus cari cara. Kadang-kadang saya bilang ke teman-teman, kamu nih kaya raya, mbok tutupin tokomu sak minggu kan enggak mungkin bangkrut. Jalan-jalan sana ke luar negeri. Tapi enggak mau. Karena dia kalau enggak lihat uang stres. Tapi dia bilang, kamu kok enak ya? Bilang ke saya, jalan-jalan kemana-mana. Ayo kalau mau ikut, enggak apa-apa wis. Kan saya dulu sebentar ada di pulau mana, di kota mana, mengajar di mana. Lalu saya punya 2 IG. Yang satu IG saya namanya Salam Hati Gembira, itu khusus untuk pelayanan. Satunya lagi itu Juanda Lain. Itu touring saya. Jalan-jalan saya, khusus jalan-jalan saya. Itu kemanapun yang pernah saya singgahi. Kenapa? Itu saya jadikan obat stres. Contoh, saya juga mengalami frustasi, mengalami kesendirian di tengah keramaian. Lalu apa yang lihat di sini, oh saya pernah dulu begini ya, begini. Itu siapa tahu membangun memori. Loh, dulu saya akan seperti ini. Maka itu kita harus punya hobi. Nggak tahu hobinya apa, tapi ingat jangan sampai hobi itu jadi berhala. Itu aja. Itu. Baik, stres ini ternyata kan semua orang mengalami ya. Tetapi bagaimana kita menyikapi itu adalah sebuah keputusan. Bagaimana supaya stres ini tidak berlarut seperti itu yang akan merugikan diri kita ya Pak ya. Tambah bisa bikin penyakit. Karena survei di Amerika itu 80% orang sakit itu bukan karena virus, bakteri atau amuba, tapi karena sumpek, mangkelan, jengkelan. Itu reaksi-reaksi psikologis. Itu rupa-rupanya yang membuat kita bisa gampang sakit. Termasuk juga ngadepin virus ini. Tidak usah jadi parno. Kalau parno itu laki-laki ya, mungkin kalau perempuan itu marno ya. Marno itu, gitulah. Ya itu tadi secara umum Pak ya untuk mengatasi stres. Bagaimana dengan, adakah cara secara rohani mungkin Pak? Oh iya, tentu ada. Nah, maka itu saya punya channel YouTube kan Salam Hati Gembira. Itu spiritnya dari Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kenapa mengeringkan tulang? Rupa-rupanya sel darah kita ini diproduksi di sumsum tulang. Kalau kering, keropos, makanya orang gampang patah tulang atau gampang begini, membongkok. Mungkin ini ada sesuatu yang tidak kuat. Nah, dan kitab Amsal berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau tulang itu kering, merotoli loh, bisa patah loh. Maka itu belajar punya hati gembira. Hati gembira itu tidak bayar. Tapi saya tahu orang-orang itu karena kaya raya lebih suka pakai obat daripada hati gembira. Tapi hati gembira bukan, bukan. Itu ada terapi begini di India, terapi tertawa. Tapi ini bukan begitu. Hati gembira adalah ketika orang itu bisa menikmati keadaannya setiap hari seperti anak-anak. Seperti anak-anak. Habis dimarahin, ketakutan, nangis, setelah itu mainan lagi. Iya betul Pak. Gampang kan? Iya. Habis jatuh dia kejeduk berdarah-darah, 1 jam kemudian dia normal lagi. Bermain lagi. Dulu tuh contoh, saya bermusuhan sama Susan. Nanti setelah itu ketemu lagi, baikan lagi. Ya. Tapi orang tua yang bermusuhan. Padahal aslinya kan anaknya bermusuhan, mungkin anaknya sudah damai. Orang tuanya yang tidak damai. Jadi mau punya hati gembira, belajar gaya anak-anak. Makanya Yesus pernah berkata, belajar kayak anak-anak. Karena enak sekali tuh hidup kayak anak-anak itu. Tidak mikir utang meskipun punya utang papanya kan. Kan tetap utangnya dia juga. Utang papa kan utangnya dia juga kan. Tidak mikir ada makanan meskipun di rumah nggak ada makanan. Nah tetapi ada juga yang
supaya kita tidak konyol, saya bacakan satu ayat ya. Karena kita kan orang Kristen toh, harus pakai ayat. Di dalam Mazmur pasal 118, ayat yang ke-6 dan 7 berkata sebagai berikut. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Itu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7, Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Yang pertama, bagaimana kita menghadapi ini adalah kita tetap dekat Tuhan. Tidak ada cara lagi. Sehingga dikatakan di situ sebagai berikut. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Itu kunci yang menarik untuk bisa menikmati hidup bahwa kita punya Tuhan. Jadi kalau orang punya Tuhan, gayanya tidak seperti punya Tuhan. Lalu ngapain kita punya Tuhan? Kalau di gereja, amin, amin. Tapi di luar, dia tidak lakukan seperti itu. Lalu ngapain dia punya Tuhan? Itu banyak orang gak pakai Tuhan-Tuhanan, gak paten, tapi hidupnya kenapa bisa lebih bahagia? Wah, itu kan sementara, Pak. Ini juga yang saya katakan, ketika engkau menikmati Tuhan, lalu ketika engkau menikmati, dalam waktu itu engkau senang. Tapi kalau lupa, kan sementara juga. Ini tidak bicara tentang kekekalan ya. Ini bukan bicara tentang keselamatan. Tapi bagaimana relasi kita dengan Tuhan setiap hari. Tapi yang kedua, itu orang itu mengandalkan Tuhan. Jadi dia dekat tapi tidak mengandalkan, nggak ada gunanya juga. Contoh, seorang anak di tempat gelap, selama ada mamanya, dia tidak teriak. Saya pernah bikin survei, itu ganggu anaknya teman saya. Itu tempat ibadah, rame, anaknya memang, saya tidak memiliki istilah anak nakal. Saya tidak percaya ada anak nakal. Cuma anak itu tidak bisa mengikuti pola yang diharapkan oleh lingkungan. Nah, ini anak pencilaan. You know, pencilaan tuh mencolot satu kursi. Ini tempat ibadah nih. Lompat sini, lompat sana lagi. Saya bilang ke teman-teman, ini lagi dekor kalau nggak salah. Nah, pada waktu tuh anak-anak lagi pencilaan, saya bilang, kita matiin lampunya, apa yang terjadi? Karena saya adalah pengajar ilmu komunikasi, suka ngetes. Betul, saya kasih kode. Mati. Anaknya teriak, nabrak loh. Karena dia cari pintu, memang pinter kan cari jalan keluar toh. Ya, padahal semua masih di dalam ruangan AC itu. Tapi dimatiin lampunya, teriak. Setelah itu, saya takut juga, jangan-jangan anak ini trauma. Kan saya berdosa juga, cepat-cepat dinyalain. Lalu mamanya langsung peluk, halo apa kabar? Kita harus mengubah, jangan sampai gara-gara itu trauma ke hidupannya, takut gelap atau takut ditinggal, bahaya loh. Makanya jangan suka ganggu anak. Wih, ada setan. Karena kalau sampai dia gitu ditakuti sejak kecil, nanti dia pindah rumah, ada gambaran yang persis itu, dia pikir ada setan. Padahal setan ada di mana-mana, tapi tidak maha hadir. Gitu. Baik, sangat menarik sekali Pak Juanda perbincangan kita kali ini. Namun tanpa terasa kita harus dihentikan oleh waktu. Oke. Ya, tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Juanda ini sangat membuka wawasan kita untuk kita lebih memahami lagi bagaimana kita bisa mengatasi stres ya, tentunya dan stres ini juga adalah sebuah keputusan bagaimana kita menyelesaikannya. Iya. Untuk stres juga keputusan. Betul. Jadi kalau kita mau stres, ya putuskan stres. Kalau mau selesai, ya putuskan selesai. Tapi harapan saya jangan putuskan stres ya. Iya, jangan. Tapi stres yang bagus tidak apa-apa. Yang you stres. Itu contoh suka tantangan baru. Betul. Kadang-kadang itu saya lihat orang-orang, kalau saya pergi ke kota Malang, ada orang naik sepeda, genjot, saya di sampingnya, kok kurang kerjaan gitu. Naik mobil kan lebih enak. Tapi yang saya kasihan apa yang lah, mbok yang enak gitu, tapi dia senang. Itu masih jauh loh itu Malangnya. Bayangan. Ada yang ketika saya sudah, kan mobil namanya, sudah jalan jauh, temennya sudah berkilo-kilo di depan. Dia sendirian. Tapi dia senang, mau apa? Menikmati. Ya. Betul sekali. Baik Pak Junda, di akhir kebersamaan kita mungkin kesimpulan atau closing statement yang mau dibagikan kepada Iya, closingnya adalah stres atau tidak tergantung keputusan. Maka dari itu, kalau ingin diri kita stres, pastikan stres yang sifatnya positif, yang membuat kita bisa produktif, kreatif, inovatif.
Jadi pada waktu keadaan seperti ini tidak menentu, berapa banyak pengusaha baru yang dulunya bukan pengusaha. Banyak orang mendapatkan karya-karya baru, dulunya tidak. Termasuk channel YouTube saya. Saya bikinnya 2016. Baru 2020 baru jadi aktif. Karena enggak tahu selama ini mau bikin apa. Tapi setelah enggak tahu mau bikin apa, karena keadaan enggak boleh keluar kemana-mana, idenya baru keluar. Begitu kira-kira. Baik, ya, terima kasih banyak Pak Juanda Ya, sudah hadir sama-sama. di kebersamaan kali ini. Mungkin di lain waktu boleh Oke, hadir kembali. Iya. Boleh menjadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyaksikan tayangan ini hingga selesai. Dan saya berharap tentunya apa yang kami sampaikan untuk Anda semua boleh bermanfaat untuk semakin membawa iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai jumpa. Terima kasih Sobat Kasih Sejati. Tuhan Yesus memberkati.